Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu routing statik dan bagaimana cara mengkonfigurasinya. Apa itu routing statik? Routing statik adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menunjukkan kemana paket tersebut harus dikirim. Tujuan routing yaitu menentukan jalur tercepat atau paling efisien, menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, menghindari kemacetan jaringan, dan menjaga kestabilan jaringan. Ada 3 jenis routing, yaitu static routing, dynamic routing, dan default routing. Static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti jalur yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Supaya lebih jelas, saya punya satu topologi tentang static routing. Ini topologi yang bakal dipakai buat konfigurasi routing statik nanti. Nah, ini ada internet, terus router ini nanti bakal disambungin ke internet melalui Ether 1. Terus ini ada klien dari router A, ini router B, sama kliennya juga. Ether 1 dari router pertama itu IP-nya 11.10.118/24. Ether 2 dari router A itu nanti nyambung ke router B. IP-nya 10.10.18.1/30. Nah, Ether 3-nya itu dari router ke klien. IP-nya 12.12.12.65/28. Untuk router B, nanti Ether 2-nya itu nyambung ke router yang pertama. IP-nya 10.10.18.2/30. Nah, dari router B ke klien itu nyambung di Ether 3, IP-nya 11.11.11.193/29. Untuk routing statik, nanti kita bakal nambahin tabel ini di bagian routes. Nanti yang ditambahin itu ada internet sama konfigurasi untuk ke klien yang B. Untuk yang jalur B itu yang kita masukin internet. Gateway-nya itu yang jadi uplink atau penghubung ke dua router itu. Jadi yang dimasukin itu Ether 2 dari router pertama. Kita lanjut ke konfigurasinya. Kita masuk ke routernya, klik connect. Masuk ke interface. Nah, di sini kita ganti namanya supaya lebih gampang.
Habis itu masuk ke IP address, kita tambahin address, terus cocokin sama port yang dipakai. Masukin IP untuk WAN, LAN, sama uplink. Masuk ke DNS, terus tambahin DNS-nya. Di sini saya pakai yang 8888. Masuk lagi ke IP, kita masuk ke firewall. Dipilih yang NAT, terus klik plus, tambahin auto interface-nya itu internet atau WAN. Action-nya itu masquerade. Setelah itu oke. Masuk lagi ke root, terus kita tambahin gateway internet. Klik DHCP server, tambahin DHCP setup, terus LAN, terus kita next saja terus. Klik IP, pilih yang root. Di sini di DST address-nya kita tambahin network client router B. Gateway-nya itu uplink dari router B. Kita lanjut routing router yang kedua. Kita masuk dulu. Masuk ke interface, terus kita ganti lagi nama dari ethernya. Klik IP, terus tambahin address. Tambahin address untuk uplink dan client. Klik IP lagi. Tambahin firewall. Auto interface-nya uplink. Klik IP, terus DNS, masukin DNS. Kita pakai DNS Google. Tambahin DHCP server untuk LAN. Klik IP lagi,
Masuk ke routes, tambahin gateway dari uplink router pertama. Routes-nya kita tambahin lagi. DST address-nya kita tambahin network client router A, gateway-nya itu uplink di router A. Setelah selesai, kita masuk ke CMD. Ketik ipconfig. Nah, ini IP dari klien router B. Ketik ipconfig. Ini IP klien router yang pertama. Setelah itu, kita ping ke klien router yang kedua, router B. Kalau tulisannya kayak gini, itu tandanya kedua klien dari router tersebut itu saling terhubung. Selanjutnya kita ping dari klien yang kedua. Ketik ping, terus masukin IP dari klien yang pertama. Dari klien yang kedua juga berhasil nge-ping. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.